Kita bahas mengenai rasi bintang biru tersebut. Mencoba cari tahu. Bintang biru akan padam lebih cepat dibandingkan bintang putih. Bintang biru merupakan bintang yang sangat panas dan memiliki massa yang sangat besar, sehingga mereka membakar bahan bakarnya dengan sangat cepat. Bintang putih meskipun lebih panas dari bintang kuning atau merah, masih memiliki suhu yang lebih rendah dan massa yang lebih kecil dibandingkan bintang biru. Umurnya lebih panjang. Bintang biru lebih panas daripada bintang putih. Warna bintang menunjukkan suhu permukaannya, di mana bintang biru memiliki suhu permukaan yang lebih tinggi dan oleh karena itu lebih panas daripada bintang putih. Warna bintang berkaitan erat dengan suhu permukaannya. Bintang yang lebih panas akan memancarkan cahaya dengan energi yang lebih tinggi sehingga warnanya cenderung biru. Bintang biru adalah bintang yang paling panas dengan suhu permukaan yang sangat tinggi, seringkali di atas 25.000 Kelvin atau 25.000 derajat Celcius. Suhu permukaan bintang putih biasanya berkisar antara 7.500 sampai dengan 11.000 Kelvin. Matahari kita yang berwarna kuning memiliki suhu permukaan sekitar 5.700 derajat Celcius, dan bintang yang lebih dingin seperti bintang merah memiliki suhu permukaan yang jauh lebih rendah. Tidak ada cara untuk secara langsung memperpanjang umur bintang. Bintang memiliki siklus hidup alami yang ditentukan oleh massa dan komposisinya. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperlambat atau mengubah fase tertentu dalam siklus hidup bintang meskipun tidak benar-benar memperpanjang umurnya secara keseluruhan. Bintang dengan massa lebih besar akan menjalani hidup yang lebih singkat tetapi lebih intens, membakar bahan bakarnya lebih cepat. Bintang dengan massa lebih kecil seperti katai merah akan hidup jauh lebih lama karena membakar bahan bakarnya lebih lambat. Bintang menghasilkan energi melalui fusi nuklir, mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini menentukan umur bintang. Setelah hidrogen habis, bintang akan mulai membakar helium dan unsur-unsur lain. Tetapi proses ini tidak akan bertahan lama. Secara teoritis, menambahkan hidrogen ke bintang kaca putih tahap akhir kehidupan bintang bermassa rendah bisa memicu pembakaran karbon dan ledakan supernova. Namun, ini tidak benar-benar memperpanjang umur bintang secara keseluruhan. Mengurangi massa bintang misalnya dengan melepaskan sebagian besar massanya bisa memperpanjang umurnya. Namun, ini juga akan mengubah evolusi bintang dan cara bintang tersebut mati. Secara alami, tidak ada cara untuk secara signifikan memperpanjang umur bintang. Bintang memiliki siklus hidup yang ditentukan oleh massanya, dan setelah bahan bakarnya habis, bintang akan mengalami evolusi menjadi benda langit yang lain seperti katai putih, bintang neutron, ataupun lubang hitam. Bintang yang lebih masif memiliki masa hidup yang lebih pendek karena mereka membakar bahan bakarnya lebih cepat. Matahari misalnya diperkirakan akan hidup selama 10 miliar tahun, sedangkan bintang yang lebih masif mungkin hanya hidup berapa juta tahun. Komposisi awal bintang, terutama kandungan hidrogen dan helium, mempengaruhi laju reaksi fusi nuklir dan akibatnya umur bintang. Bahan bakar utama bintang adalah hidrogen yang mengalami reaksi fusi nuklir menjadi helium, melepaskan energi dalam bentuk cahaya dan panas. Bintang juga dapat membakar helium menjadi unsur yang lebih berat seperti karbon, oksigen, dan seterusnya, tergantung pada massa bintang. Bintang menghasilkan energi melalui reaksi fusi nuklir di intinya. Dalam reaksi ini, atom-atom hidrogen bergabung untuk membentuk atom helium, melepaskan sejumlah besar energi. Sebagian besar bintang, termasuk matahari, sebagian besar terdiri dari hidrogen. Proses fusi hidrogen menjadi helium adalah sumber energi utama bagi bintang selama sebagian besar masa hidupnya. Bintang yang lebih masif, lebih besar dari matahari, dapat membakar helium menjadi unsur-unsur yang lebih berat, seperti karbon, oksigen, dan seterusnya. Proses ini memungkinkan bintang untuk menghasilkan berbagai elemen di alam semesta. Setelah hidrogen habis, bintang akan mengalami perubahan dan mulai membakar helium, atau bahkan unsur yang lebih berat, tergantung pada massanya. Tahap-tahap evolusi bintang ini melibatkan perubahan dalam komposisi dan ukuran bintang. Ya, uranium dapat bereaksi dengan hidrogen. Ketika uranium dipanaskan hingga suhu tertentu, sekitar 225-300 derajat Celcius, ia akan bereaksi dengan gas hidrogen, membentuk uranium hibrida atau UH2. Reaksi ini juga dapat terjadi pada suhu yang lebih rendah dalam kondisi tertentu, seperti pada adanya kelembapan atau paparan hidrogen pada permukaan uranium. Uranium hibrida yang terbentuk dapat menyebabkan korosi pada uranium, merusak struktur logam, dan hibrida yang dihasilkan bersifat piroforik atau mudah terbakar.
Uranium hibrida dapat digunakan dalam proses pembuatan bahan bakar nuklir, seperti pada reaktor tipe Dragon. Meskipun uranium bukan bahan utama dalam bom hidrogen, uranium atau plutonium diperlukan sebagai pemicu fisi atau reaksi fusi dalam bom tersebut. Coba dengan helium. Tidak, uranium tidak bereaksi secara langsung dengan helium seperti reaksi kimia biasa. Uranium mengalami peluruhan radioaktif dan melepaskan partikel alfa, yang merupakan inti dari atom helium. Jadi, helium yang dihasilkan adalah produk dari peluruhan uranium, bukan reaksi kimia di antara keduanya. Uranium adalah unsur radioaktif yang secara alami meluruh melalui proses yang disebut dengan peluruhan alfa. Dalam proses ini, uranium melepaskan partikel alfa atau inti helium-4 untuk menjadi unsur yang lebih ringan. Helium yang dihasilkan bukanlah hasil dari reaksi kimia antara uranium dan helium yang sudah ada. Sebaliknya, helium adalah produk sampingan dari peluruhan uranium itu sendiri. Contoh, banyak helium yang ditemukan di bumi berasal dari peluruhan uranium dan thorium di dalam kerak bumi. Berarti tidak mungkin mereaksikan hidrogen dengan uranium karena mempercepat proses. Tapi bukan tidak mungkin, ilmuwan di masa depan mesti mengambil kesempatan itu membuat bom hidrogen di matahari saat dayanya berkurang. Iya, Kira-kira 5 miliar tahun lagi. Belum tentu. Apapun itu, sudah jelas yang diperlukan adalah uranium. Jika sudah habis, tidak ada usaha. Suhu bumi akan terus turun seperti Uranus dan Neptunus. saat itu otak manusia juga akan berevolusi menjadi baton beku. Gak sempat pindah ke tata surya lain. Sebelum pindah, orang tentu bersiap-siap dulu, mencari lokasi, mengulur waktu, dan lain-lain. Mengulur waktunya itulah yang masalah. Tanpa uranium, manusia dan semua planet di tata surya akan mengalami kiamat sebelum waktunya.